Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudiono, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Kaliurdi, akan melaksanakan percakapan pra-observasi bersama dengan rekan saya Rina Yuliana, saya guru bahasa Inggris dari SMP Negeri 1 Kaliurdi. Oke, baik, kita mulai percakapan pra-observasi ini ya, Ibu Rina. Bagaimana kabarnya Ibu Rina hari ini? Alhamdulillah super sehat, super semangat. Oke, super sehat, super semangat ya Ibu Rina. Iya. Kita memang harus tetap semangat ya Bu. Kita buat bahwa diri kita itu selalu semangat, selalu happy gitu ya. Betul. Dalam setiap harinya itu kita akan mendapatkan sesuatu kebaikan. Betul. Oke, Ibu Rina, kita di sini melakukan percakapan pra-observasi ya. Tujuannya itu adalah untuk mengetahui ya, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran di dalam kelas ya. Nah, selain itu kegiatan ini juga nanti akan membuat Ibu ketika mengajar di dalam kelas itu lebih pede, lebih kreatif lagi, lebih inovatif dan sebagainya. Jadi obrolan kita ini tuh membangun kepercayaan diri Ibu selaku guru bahasa Inggris untuk mengajar dalam kelas ya. Baik, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Ibu ya. Pertanyaan yang pertama, kira-kira tujuan pembelajaran Ibu yang akan dilakukan Pada hari ini ya? pada hari ini itu apa Pak? Ya, oke, baik. Sebetulnya hari ini saya akan memberikan materi tentang recount text. Cuma karena di kelas saya ini beragam sekali siswanya dalam gaya pembelajarannya gitu. Jadi rencananya saya akan membuat pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan sosial emosionalnya mereka juga. Akan saya bagi dengan 3 kelompok sesuai gaya belajar mereka. Pertemuan kemarin sudah saya ajukan pertanyaan apa aja maksudnya yang ada di kelas ini tentang gaya-gaya belajarnya, dan ternyata ada 3, yaitu mereka ya suka yang auditory, kemudian visual, dan yang kinestetik yang aktif gitu ya, anak-anak terlalu aktif itu sudah dikelompokkan. Dan tujuan dari pembelajaran rekonteks pada hari ini diharapkan agar siswa kelas 9C ini dapat memahami apa itu rekonteks, kemudian dapat menerapkan, mengaplikasikan bagaimana mereka dapat menyusun sebuah rekonteks sederhana yang berdasarkan pengalaman mereka di masa lalu gitu, dan itu menggunakan keterangan waktu yang tepat sesuai dengan pengalaman mereka sendiri. Jadi tujuan pembelajarannya adalah ingin membuat mereka itu memahami apa itu rekonteks dan dapat membuatnya sendiri gitu. Rekonteksnya itu bisa menuliskan dan menceritakan sendiri tentang pengalaman mereka. Itu kira-kira Pak Ibu. Oke, baik, berarti selain apa tadi tujuannya ada 2 ya. Yang pertama adalah siswa itu untuk memahami apa itu rekonteks, kemudian yang kedua dia bisa menerapkan dan membuat rekonteks secara sederhana. Karena di kelas 9 kebetulan di kelas 9 itu gaya belajarnya ada beragam, maka Ibu nanti akan melaksanakan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi yang nanti diintegrasikan dengan pembelajaran sosial. Baik, itu ya Bu ya. Nah, nanti untuk pertanyaan yang kedua nih Bu ya, kira-kira bagaimana area pengembangan saat kegiatan observasi yang akan dilakukan? Iya, rencananya saya akan membentuk kelompok gitu, memetakan mereka berdasarkan gaya belajar. Kemudian ada satu kelompok yang visual itu mereka akan saya bebaskan ya, jadi tidak terlalu saya masuk di situ sebagai fasilitator. Kemudian karena mereka sudah melihat dan membaca sendiri, kemudian mereka tahu apa yang harus dilakukan. Untuk yang kelompok auditori, kelompok diskusi auditori itu mungkin saya sesekali akan masuk sebagai fasilitator di situ, barangkali mereka menemukan ada beberapa kesulitan. Nah, untuk yang kinestetik ini karena anaknya senang bergerak, aktif dan sebagainya, maka saya harus lebih banyak di situ mengamati mereka, jalan diskusinya mereka sebagai fasilitator tentunya ya, karena akan ada kalimat yang diacak, kemudian mereka akan membentuk sebuah paragraf dan menuliskannya ke depan. Jadi seperti
seperti itu kira-kira area pengembangan dari pembelajaran yang akan saya lakukan hari ini gitu Pak. Baik, itu ya Bu ya. Kira-kira nanti Ibu akan menjadi fasilitator bagi masing-masing kelompok yang berdasarkan dari gaya belajar mereka. Baik. Pertanyaan yang ketiga Ibu. Kira-kira rencana apa yang akan Ibu terapkan selain tadi Ibu sebagai fasilitator? Iya, rencana yang akan saya terapkan tentunya selain sebagai fasilitator, di dalam kelas juga saya harus bisa sebagai motivator ya, karena memang anak atau siswa kalau di dalam kelas saat belajar mulai jenuh, mulai tidak kondusif, maka ya peran guru harus segera beralih menjadi motivator, kemudian manajer juga ya, maksudnya memanage kelas itu supaya diskusi berjalan terarah, sesuai tracknya, on the track, and then mereka menyelesaikan tugasnya itu ada goalnya gitu di akhir pembelajaran. Jadi jangan sampai ada kelompok yang misalnya dilepas oleh saya sebagai fasilitator, maka mereka akhirnya terlewat tidak mengerjakan tugas-tugas yang diminta gitu. Jadi saya akan berusaha menjadi selain fasilitator, maka saya akan berusaha menjadi motivator dan manajer di dalam kelas. Oke, baik. Luar biasa sekali ya Ibu. Berarti rencana apa yang diterapkan oleh Ibu Rina itu adalah siswa itu harus punya goals ya. Betul. Tujuannya itu harus tujuan. tercapai. Iya, Ya, luar biasa. Baik, kira-kira jam keberapa nih Ibu akan menerapkan kegiatan pembelajaran yang tadi sudah direncanakan? Kalau tadi di awal kan saya dengar itu Pak hari ini ya Bu ya. Hari ini. Kira-kira di jam keberapa dan di kelas apa? Iya. Sesuai jadwal pada hari ini saya ada di kelas 9C nanti melakukan pembelajaran diferensiasi ini, dan saya mendapat jadwal di jam pelajaran kedua dan ketiga. Baik, ini sudah beberapa pertanyaan saya ajukan ya Bu ya. Nah sekarang bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah kita ngobrol pra-observasi sebelum Ibu melaksanakan kegiatan? Iya baik rekan Yudi. Perasaan saya hari ini sebelum masuk ke kelas ya, setelah kita ngobrol ini pastinya lebih pede nih, karena sudah tergambar ya konsepnya kan seperti apa yang harus dilakukan dalam kelas, dan ada beberapa masukan dari rekan Yudi juga bahwa akan seperti ini tentang pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional itu. Jadi saya agak udah mulai banyak gambaran dan membuat saya percaya diri. Oke, baik. Baik Ibu, terima kasih atas obrolan pra-observasi ini. Nanti sampai ketemu di dalam kelas, saya akan melihat Ibu dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas ya Bu ya. Oke, siap. Oke, terima kasih Ibu Rina. Baik, terima kasih. Obrolan pra-observasi bersama dengan saya Yudiono, CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Kaliudi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Fine, thank you. And you? I'm fine, good, thank you. As usually before we start to study English, we should praying together. Cynthia Marvella, as the chairman of this class, please get your friend to pray together.
kita sudah membahas tentang kemarin naratif teks ya, tentang apa namanya karangan atau bacaan yang bersifat narasi. Nah, itu menceritakan tentang suatu peristiwa dari awal sampai akhir kalau narasi. Nah, kalau sekarang tentang recount text. What is recount text? Ada yang tahu apa pengertian recount text? Ya, coba ya. Oke, berarti keywordnya adalah pengalaman ya. Teks yang menceritakan tentang pengalaman. Kalau pengalaman berarti sudah pernah dialami ya. Berarti kejadiannya di masa lalu atau di masa lampau. Nah, kaitannya dengan kata keterangan waktunya atau rumus keterangan waktu yang dipakai dalam konteks ini berarti simple present, simple past tense atau present continuous atau apa? Simple past tense ya. Cirinya adalah ada verb to ya, kata kerja yang dipakai dalam recount text itu adalah kata kerja yang dua. Oke, good. And then kenapa sih kita harus mempelajari recount text pada saat sekarang ini? Untuk apa? Supaya anak-anak kelas 9C khususnya ya dapat memahami apa itu recount text, pengertiannya, and then the general structure-nya, bagian-bagian yang mendukung atau menyusun dalam recount text itu ada apa aja gitu ya. There are three general structure in the recount text. Yang pertama itu ada orientation, kemudian ada apa sih tadi? Series of event, and then the last is reorientation ya. Reorientation. Jadi orientation itu nanti kalian akan menuliskan tentang apa itu namanya, pengantarnya dulu, tentang cerita atau pengalaman yang kalian akan tulis itu apa. Mulainya awalnya itu apa dulu yang kalian ceritakan, itu adanya di bagian orientation. Kemudian series of eventnya, kejadian-kejadian apa yang ingin kalian ceritakan berdasarkan pengalaman kalian di masa lalu. Lalu yang terakhir itu kesimpulannya, reorientation. Jadi kalau yang sudah diceritakan itu berdasarkan urutan-urutan kejadiannya, lalu terjadi apa kesimpulannya. Nah itu kalian bisa tuliskan. Jadi goalsnya dalam pembelajaran ini, tujuan dalam pembelajaran konteks ini adalah agar anak-anak bisa memahami dulu ya apa itu di konteks, and then the general structure-nya. Dan yang berikutnya adalah supaya anak-anak bisa menuliskan pengalamannya sendiri berdasarkan pengalaman pribadi dengan menggunakan keterangan waktu yang sudah ditentukan, yaitu simple past tense. Seperti itu ya anak-anak. Oke, I will divide you into 3 groups, yaitu seperti yang kemarin sudah ditanyakan ya, siapa yang gaya belajarnya visual. Nah ini sudah pada raise hand, yang kemudian auditory, and then kinesthetic. Oke, let's make in groups. You move ya berdasarkan grup kelompoknya masing-masing, dan nanti kita akan lanjutkan. Nah, saya akan mengirim link ya ke grup WA kelas kita, grup WA kelas 9C untuk visual ya. Coba dibuka di grup WA-nya, coba visual. Itu ada dari YouTube. Silakan dibuka linknya. Kemudian you write in this jumble sentences, and then you should rearrange to make a good paragraph, and then you write on board ya, one by one, masing-masing aja. Oke, coba diacak dulu supaya jadi paragraf yang baik. Silakan, ayo mulai bekerja sambil saya membagikan LKPD-nya ya. Masing-masing dapat sama juga. Ini apa? Hidayat sudah dapat. Gimana Ibu?
dicatat dan disusun menjadi teks bacaan yang benar, maka anak-anak mengerjakan tugasnya sudah disusun menjadi paragraf yang benar. Ya, oke, saya kasih waktu ya, give you 10 minutes ya untuk menyusun menjadi paragraf yang benar. After you what is it menyusunnya dengan baik, yang menjadi sebuah paragraf yang baik, in the good paragraph, you should write on the board at the center ya. Kinestetik, misalkan paragraf 1 pada teks, memilih mana? Teks 1 atau teks 2? Teks 1 atau teks 2? Teks 1 ya? Oke, teks 1 nanti you the sound is clear? Oke, itu paragraf 1 ya. Oke, next paragraf 2. Disesuaikan aja. Disesuaikan aja di bawahnya. Is there some difficulties, Amreni? No? You can do it? Okay. Last holiday I went camping on a mountain with my friends. It was about 2 hours, yeah, hours. Coba kelompok visual dan auditory disimak dulu dari kinestetik yang akan menceritakan kembali retell the text one, menceritakan kembali bacaan yang pertama. Tadi sudah disimak semua ya, ada 2 bacaannya. Bacaan pertama tentang apa? Bacaan kedua tentang apa? Nah, yang dipilih oleh kinestetik group ini, choose a text one to retell for you ya, akan membacakan ulang teks 1 untuk kalian. Ayo sini tadi ngomong, kan Robert sini. Depan saya nanti. Ya, ada question it ya. Give your attention to Nadine. The next one. Okay, thank you kinestetik group. Give applause ya. Tangan dulu untuk kinestetik group. Tell next one about when to camping. When to camping. Is it same dengan yang kalian
finish berapa hari camping? Dibaca tadi berapa hari? Coba sama nggak? Sama nggak? Berapa hari? 2 or 3? 3 days ya. Semua ada udah 3 days ya berarti sama dengan kinestetik yang tadi. Pramuka atau anak kelas sekolah biasa atau gimana? Iya, scout ya. Anak pramuka karena ada beberapa program yang dijalankan di malam harinya katanya begitu ya di dalam teks. Paragraf kedua atau the second day katanya mereka melakukan apa? Hiking ya, hike up to the apa lama kok. It's okay. Next two, yes. Give your attention to Bella in front of class. Holiday in Bali, Okay, thank you ya, kinesthetic. Sorry, auditory group. Give applause to auditory group. Yes. Tadi yang disampaikan dengan kira-kira apa yang disampaikan dari auditory group ini? Tadi semua dibaca ya, teks 1 and teks 2 didengarkan juga dan di arrange juga. What about the topic of the text itu apa? Topiknya dari teks 2 itu? Iya, holiday Bali ya, teks Imam. Dari tadi Imam terus yang jawab ya, yang lainnya nyimak juga ya, holiday in Bali. Who's the name of the writer? Siapa sih nama penulis dari itu? Siapa namanya? Cika ya. Cika write her experience at holiday in Bali. Holiday in Bali. When? Kapan? Di situ ada keterangannya tidak? Ketika dia when she was at second grade at senior high school. Katanya di situ tadi yang disampaikan oleh auditory group. Cika went holiday to Bali when she was at second grade ya, ketika di kelas 2 senior high school apa tuh? SMA, ketika dia dari kelas 2 SMA. Nah, berarti Cikanya ini menceritakannya mungkin setelah dia sudah di kelas 3 ya. What they do in there, apa yang mereka lakukan di sana dia pertama. Went to Sanur Beach ya. Went to Sanur Beach. Lalu apa lagi? Tanalot ya. Went to Sanur Beach and Tanalot ya. Mereka they visited Sanur Beach and Tanalot. And then they back to the hotel. On the second ya. Oh, pergi ke hutan dulu ya, deh. Bersama apa itu namanya tuh? Ya, mereka mengunjungi sebuah taman wisata yang banyak monkey di sana ya. Dan terakhirnya mereka pergi. Oh iya, pergi berbelanja. They went to Sukowati Market ya. Di sana pusat perbelanjaannya turis baik domestik maupun mancanegara untuk membeli oleh-oleh ya. Enter pasar Sukowati. Oke, thank you auditory group. What's more, satu lagi nih. Visual group belum detail. Your story ya. Tadi mau pilih teks 1 atau teks 2? Teks 1, oke. Cina, do you want to come forward to me and then detail your summary? No, just read. Come on, Bianca. Ya, text 1 to read
detail for you. Ya, coba disimak. Give your attention to Jihan. On the last day, they packed all the things. They cleaned the area. Okay, thank you, Jihan, for the visual. Keep close to Jihan. Yeah. Okay. So there are two text one and one text two. Ya. Coba dianalisis. We analyze about the Jihan performance tadi. Jihan and visual group detail menceritakan bahwa katanya the writer and his friends went camping on mountain near town. Sama berarti ya dengan yang diceritakan oleh kinesthetic group ya. Mereka si penulis bersama teman-temannya pergi kemah ke gunung yang dekat dengan kotanya ya. Mungkin kalau di sini di Cirebon ke kaki Gunung Cermai biasanya ya, dan masih dekat dengan kota Cirebon. Oke, next Jihan juga menceritakan bahwa 3 hari berkemahnya sama ya dengan kinestetik. 3 days camping on the dia dekat dengan itu kita nggak dekat dengan kebun apa sih? Dia ngambilin apa mereka ngambilin apa itu? Strawberries ya berarti berkemah di gunungan dekat dengan kota dan dekat dengan kebun strawberries itu ada di hari kedua, the second day ya. The second day we had hiking and then take some pictures on the waterfall ya di dekat near the waterfall di dekat air terjun and then pick some strawberries katanya memetik beberapa strawberries. Tadi kinestetik ada nggak si writernya sama teman-temannya itu hiking lalu memetik 2 strawberry ada nggak sama? Memetik 2 strawberry. Ada ya? Oke, tadi tidak terdengar oleh Ibu. Ya, ternyata kinestetik juga menyebutkan hal yang sama bahwa the writer and his friend pick some strawberries and then take some pictures in there for memory katanya ya, untuk kenang-kenangan. Lalu on the last day sama ya, clean up the area before they went home. Oke, thank you the class ya, ini si kinestetik group, auditory group, yang visual group berarti sama pemahaman dalam teks bacaannya ya. So you have good in comprehensive the text. Okay, good. Now please let's talk about the material tadi ya. Kita lakukan pembelajaran yang tadi. What is your opinion about today? Apa pendapat kalian mengenai pembelajaran hari ini? Yang terpikirkan oleh kalian apa? Pembelajarannya bagaimana? It's so boring or interesting or oh ya, oke. Hari ini belajarnya dengan cara yang berbeda ya, karena berkelompok berdasarkan apa? Berdasarkan apa tadi? Gaya belajar kalian. Saya baru tahu ya kalau ternyata anak-anak yang suka kinestetik ada what is it? 8 persons ya, ada 8 students, and then yang suka mendengarkan ini kinestetik, auditory, there are 3, 6, 8 juga, 8 juga, berarti sisanya adalah sukanya menonton atau visual. But you should know, kalian harus tahu ya, dengan gaya pembelajaran apapun, anak-anak ternyata bisa mengikuti apa yang dipelajari hari ini. Sebab apa? Kalau misalnya anak-anak tidak belajar dengan gayanya masing-masing, maka akan susah memahami. Misalnya auditory, dia sukanya mendengarkan musik, lalu bisa merekam semua apa yang dipelajari.
mendengarkan gitu ya. Jadi dia lebih suka mendengarkan daripada membaca. Jadi kalau membaca dia akan pusing melihatnya gitu ya. Melihat gambar atau apa dia lebih suka membaca. Kalau kinestetik, saya perhatikan dari tadi kinestetik ini banyak ini ya bergerak. Mereka tuh nggak mau dia pasif itu, mereka harus sambil bergurau, sambil bicara, sambil maju ke depan, ke belakang, dan sebagainya. Itu intinya kinestetik. Tapi dengan cara begitu dia bisa belajar dengan baik. Visual mendominasi di sini ya. Lebih banyak yang suka visual lebih nonton. Ya itu kayak apapun tuh dia belajarnya. Yang penting kalian bisa memahami pelajaran hari ini yaitu tentang recount text. So kita ulang apa tadi recount text itu? Recount text adalah text that tell about our experience in the past. Pengalaman itu adanya di yang masa lalu. Lalu what is the generic structure? Apa ini apa namanya susunan dari teks recall ini ada berapa? Ada 3. Apa aja? Pertama, orientation, ada jihan. Yang kedua apa? Orientation, ada events ya. Ya, events kejadiannya. And then the last, anggagon, apa yang terakhir? Reorientation ya. Jadi ada 3 struktur dalam recount text. Nanti anak-anak bisa membuatnya sendiri setelah ini ya. Pengalaman tentunya kita mempunyai beberapa pengalaman, baik pengalaman yang indah atau pengalaman yang buruk. Nah nanti caranya anak-anak membuatnya menjadi 3 struktur itu: orientation, events, dan reorientation. Jadi orientasinya tuh diperkenalkan dulu apa yang mau kalian ceritakan di awal-awal itu tentang apa, kejadiannya kapan, bersama siapa, dan lain-lainnya. Lalu di event masuk ke paragraf kedua biasanya diceritakan secara detail, cara waktu itu kejadiannya seperti apa diceritakan dengan mendetail. And then reorientation, lalu apa namanya seperti penutupnya begitu ya, penutup kegiatan. Oke, LKPD-nya sudah selesai dulu. Yang belum silakan dilanjut dulu, masih ada waktu ya. Oke. But I won't take your collect your work. Ya, so paham ya tentang pelajaran hari ini apa yang didapat dalam bahasa Indonesia aja apa? Fadli apa hari ini kita belajar tentang apa? Bantu dong sobat. Apa saya enggak? Ya, ilmu apa? Hari ini pelajari ilmu membahas tentang recount text ya, jawabannya jangan salah. Recount text katanya ya, recount text berarti kalau menceritakannya tentang pengalaman yang lalu berarti menggunakan intensis apa dong anak-anak? Simple past tense ya, simple past tense memang sudah dijelaskan ya waktu pertemuan lalu. Rumusnya apa? Subject plus verb kedua ya, verb to plus objek, yang boleh dikasih keterangan ya, subjek, verb 2, objek, dan adverb keterangan ya. Nah kira-kira sekarang anak-anak ya coba dipikirkan dulu, ada nggak pengalaman yang pernah membekas gitu di kalian, di hati kalian yang ingin diceritakan kembali, kira-kira ada tidak? Pasti punya ya, ada kan? Ya nanti next time pertemuan berikutnya, I want you write about your experience in the past, make in a paper, piece of paper ya. Nanti di pertemuan minggu depan, anak-anak menuliskan pengalamannya di selembar kertas seperti ini. Ya, ini ya. Ya, tidak usah banyak-banyak, berapa paragraf misalnya dalam satu. Next meeting ya. Nanti akan dikumpulkan at the next meeting. Bisa ya? Oke. Okay, class, I think enough for today. Thank you for your attention today, and then you happy to learn about the context today. You're active, and then
careful. Yeah, thank you for your attention. Don't forget to set up your chairs and your table again. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudiono, CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Kaliuji akan melaksanakan percakapan pasca observasi bersama dengan Ibu Rina Juliana, MPD, sebagai pengajar bahasa Inggris di kelas 9. Selamat siang Ibu Rina. Selamat siang, Kak Didi. Oke, apa kabar Bu Rina sekarang? Baik, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kita ketemu lagi ya Bu dalam percakapan pasca observasi setelah beberapa hari lalu. Observasi ya. Ya, sebelumnya di waktu hari Sabtu ya kita melaksanakan observasi di dalam kelas. Nah, ketika sudah melaksanakan kegiatan observasi di dalam kelas, kira-kira refleksi dari Ibu Rina terhadap pembelajaran yang sudah diterapkan seperti apa? Iya, baik. Kebetulan untuk hari Sabtu yang lalu itu saya juga baru mulai menerapkan tentang pembelajaran berdiferensiasi, sehingga atmosfer dari anak-anak itu cukup baik. Mereka respon karena kita kan membaginya berdasarkan gaya pembelajaran mereka. Jadi mereka tuh kayak menemukan ininya kelompoknya masing-masing gitu. Jadi tidak saling mengganggu ke teman lainnya yang gaya belajarnya berbeda, sehingga lebih kondusif. Kemudian si anak juga lebih aktif dalam mengemukakan ide-idenya, gagasan-gagasannya itu. Jadi sehingga pembelajaran berlangsung lebih terarah gitu dan sesuai goals atau tujuan yang ingin saya capai di pembelajaran tersebut. Begitu kan? Oke, memang sesuai ya Bu dengan apa yang saya observasi juga, bahwa pembelajaran yang terjadi ternyata anak-anak jauh lebih aktif, mereka antusias, bahkan mereka saling berebut untuk maju ke depan untuk menjawab pertanyaan dari lembar kerja yang sudah disediakan oleh Ibu gitu ya. Sehingga mereka juga fokus pada kelompoknya masing-masing, karena kan memang gaya belajarnya itu berbeda antara kelompoknya, tapi mereka itu sama, jadi mereka kayak yang berbaur gitu ya. Jadi kayak saling membantu, mendukung dalam satu kelompok itu. Oke. Masih berkaitan dengan pertanyaan waktu di pra observasi ya Bu ya, ada area pengembangan apa yang Ibu ingin dapatkan dalam kegiatan observasi itu? Nah, kira-kira area pengembangan yang sudah yang ingin Ibu capai di pembelajaran kemarin itu seperti apa? Iya, beberapa sudah banyak yang dicapai ya. Misalnya saya mengharapkan ketika ada pembelajaran tentang penelaahan teks itu mereka bisa gitu melakukannya, karena tadi itu dibentuk kelompok tuh berdasarkan gaya pembelajaran masing-masing. Ada yang visual, auditori, dan kinestetik, dan mereka itu satu kelompok itu kan kayak saling melengkapi karena menemukan gaya belajar yang sama. Ketika saya menginginkan mereka dapat menelaah sebuah teks, menyimpulkan atau membuat conclusion dari sebuah teks tersebut, mereka bisa melakukannya dengan cepat, dengan mudah, baik gitu ya, dan berani untuk retell, menceritakan ulang di depan kelas. Lalu kita kan saya tuh ingin melihat ada kesinambungan antara kelompok 1, 2, 3 tentang dua teks tersebut. Ternyata endingnya sama konklusinya. Jadi area pengembangan dari seperti reading comprehensionnya dapat, kemudian writingnya juga dapat, speakingnya juga dapat. Jadi semua elemen bahasa Inggrisnya tuh tercapai saat itu, saat pembelajaran. Di area pengembangan yang diharapkan sudah tercapai ya Bu Sudah ya. tercapai. Bahkan sampai tujuan pembelajaran yang diinginkan oleh Ibu Rina juga tercapai oleh anak-anak. Iya, alhamdulillah waktu itu bisa dicapai semua. Satu lagi pertanyaannya Bu ya, kira-kira rencana tindak lanjutnya apa dengan pembelajaran yang sudah pernah Ibu lakukan waktu berobservasi hari Sabtu kemarin? Iya, untuk rencana tindak lanjut, mungkin karena pembelajaran berdiferensiasi ini dampaknya bagus ya untuk pembelajaran di dalam kelas itu sendiri, maka mungkin akan saya terapkan di pembelajaran selanjutnya gitu. Jadi sebaiknya memang harus didiferensiasikan ya belajar, karena memang semua peserta didik tidak sama. Jadi untuk rencana tindak lanjut saya akan
tetap menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, tentunya dengan materi yang berbeda, dan saya juga harus menyesuaikan strategi pembelajaran, media pembelajaran juga yang sesuai dengan pembelajaran nanti ke depannya. Tapi untuk pembelajaran berdiferensiasi ini akan saya coba terus-menerus nanti dalam kelas gitu. Baik. Artinya ada hal positif ya Bu ya dari kegiatan pembelajaran diferensiasi ini yang membuat Ibu nanti untuk kelas selanjutnya baik itu di kelas yang sama maupun di kelas yang berbeda akan menerapkan pembelajaran yang khususnya di mapel saya ya, gitu. di mapel bahasa Inggris. Baik, terima kasih Ibu Rina, semoga nanti untuk pembelajaran kedepannya Ibu Rina jauh lebih pede lagi, kemudian apa yang Ibu Rina persiapkan itu tercapai gitu ya, tujuannya juga tercapai, dan apa yang Ibu Rina inginkan dari peserta didik Ibu Rina itu ya semuanya bisa Ibu Rina dapatkan, dan anak-anak juga bisa mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian bermakna, dan mereka bisa mendapatkan nilai yang baik. Terima kasih Ibu Rina. Mungkin itu saja yang bisa kita obrolkan ya Bu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sekian dari saya, Yudiono, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Kaliudi dalam percakapan pasca observasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.